Selamat pagi, saudari-saudaraku yang terkasih. Pada peringatan Santa Marta ini, mari kita mendengarkan Tuhan yang berbicara dengan lembut kepada Marta, tidak menyalahkannya. Tapi sungguh-sungguh semua orang mempunyai tugas perutusannya. Marta sangat sibuk sebagai tuan rumah yang hebat, sangat siap, sangat dedikatif, dan punya tanggung jawab. Jangan sampai ada sesuatu yang tercecer ataupun yang keliru ataupun disebut dalam bait ataupun pengantar, jangan sampai terlantar. Dan Yesus sungguh-sungguh dengan halus sekali mengingatkan hal itu kepada Marta dan juga kepada kita. Seorang pekerja keras memang sungguh dibuktikan, harus dibutuhkan. Yang aktif sungguh harus bergerak, tidak membiarkan ada sesuatu yang terlantar, yang terbengkalai. Inisiatif, semangat seorang Marta itu sungguh hadir. Dan kita mohon, kita pun punya semangat itu. Tidak semuanya itu selesai dengan hanya melihat saja ataupun dengan berdoa saja. Tapi Marta sungguh mau repot, tidak membiarkan sesuatu yang tidak beres dibiarkan. Banyak dari kita yang hanya terima beres, tidak mau repot-repot, sehingga kehidupan pekerjaan dan tugas yang dilakukan oleh Marta, mari kita juga penuhi dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita mempunyai tugas harus membersihkan setiap pagi rumah kita, kamar kita, toilet kita, perkarangan kita, anak-anak asuh peliharaan kita. Ayo buktikan, bersihkan dulu karena mereka tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Kalau memang kita punya hati mau memelihara dengan sepenuh hati, peliharalah itu, bersihkan juga. Juga perhatikan kekurangan ataupun kebutuhan-kebutuhan. Kalau kita mencintai anak-anak kita, ayo jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, pikirkan juga anak, cucu, keluarga yang memang sudah kita sanggupi untuk memeliharanya. Kalau mempunyai orang tua yang sudah tua, yang sudah nggak bisa berfungsi lagi bekerja, kita harus bukan hanya balas jasa, tetapi punya tanggung jawab dengan cinta. Bukan hitung-hitungan, oh dulu saya diperlakukan ini, saya harus balik lagi seperti ini. Tidak. Kalau hari ini Anda dan saya mendengar sesuatu yang baik akan kita berikan kepada orang tua, kita berikan yang terbaik. Kalau kita mempunyai adik, mempunyai keluarga, mempunyai anak-anak, berikan yang terbaik. Jangan mikir-mikir, oh dulu saya diperlakukan tidak baik pada waktu saya masih kecil, pada waktu saya masih anak-anak, sekarang saya balas akan perlakuan. Tidak. Kalau hari ini mendengar Marta memberikan yang terbaik, luar biasa. Tapi Yesus juga mengingatkan, Marta, Marta, kamu sibuk untuk melayani. Tetapi di sini diperlihatkan bahwa barang siapa yang mencintai Kristus dengan sepenuh hati, dan akhirnya Yesus mengingatkan kepada Marta bahwa tidak semua pelayan itu sama nilainya. Kita harus mencari kerajaan surga, dan itulah yang juga dicari oleh Maria, saudarinya. Maka harus ada keseimbangan. Kerajaan surga dan kerajaan dunia harus sama-sama kita perjuangkan. Maka kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu di bumi seperti di surga. Jadikanlah bumi ini menjadi tempat yang nyaman, yang damai, sehingga akhirnya ada cinta, ada keadilan, ada kebenaran. Seperti kemarin kita harus berani membela kebenaran itu. Kalau kita mendengar
perumpamaan tentang ilalang dan dijelaskan oleh Yesus luar biasa pada hari Selasa kemarin. Begitu, mari anak-anak kerajaan akan dikumpulkan jadi satu di dalam kerajaan Allah. Anak-anak jahat akan dikumpulkan tapi dibakar. Dan hari ini pada peringatan wajib Santa Marta, kita pun diingatkan untuk tugas kita di dunia. Kita perjuangkan seperti dalam surga, adanya keadilan, keindahan, keharmonisan, kebahagiaan. Lakukan itu sehingga yang terjadi di dunia itu sama seperti di surga. Dan itu dilakukan oleh Marta, gak membiarkan semuanya telantar. Mari bekerja keras. Sebagai seorang dokter berjuang sungguh-sungguh untuk menyembuhkan sakit, apalagi pada pandemi ini. Seorang polisi harus berjuang sungguh-sungguh dengan jujur, dengan hidup benar, dan akhirnya menyelesaikan permasalahannya, tidak mengambil keuntungan. Seorang pemimpin yang lain, mari memimpin dengan penuh cinta, tidak dengan kekerasan, dengan tidak otoriter. Lakukan yang terbaik. Seorang imam lakukan dengan penuh cinta pada umatnya. Ibu rumah tangga lakukan dengan penuh cinta untuk melayani anak dan juga suami dengan sepenuh hati. Sebagai suami lakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mencari nafkah, tidak berdiam diri saja, hanya mengandalkan apalagi menipu, merugikan orang lain. Mari kita bekerja seperti seorang Marta yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.